kalau kebenaran filsafat kan kesesuaian dengan ilmu-ilmu logika, induksi, deduksi dan sebagainya. Tapi kalau kebenaran agama, ukurannya atau klaim kebenarannya adalah kesesuaian dengan nas. Berhubung nasnya semua sepakat, Al-Quran, Al-Hadis, tetapi pemahamannya berbeda, atau nasnya ada 1, 2, 3 yang memang menunjukkan perbedaan. Nah, di sini problemnya seringkali kita terjatuh pada semangat yang terlalu menggebu karena menganggap yang saya ini dalilnya kuat, maka di luar saya adalah salah. Nah, itu jatuh lagi pada kesalahan. Kenapa? Karena para ulama terdahulu bedanya ilmu, ya namanya juga disiplin ilmu, adalah upaya sungguh-sungguh ijtihad mereka untuk menemukan kebenaran kesesuaian dengan dalil. Tetapi pada saat yang sama mereka merendah tawadhu bahwa itu adalah upaya maksimalnya. Jadi kalau ada orang lain yang berbeda dengannya, sepanjang ada dalil juga, ya terima, sekalipun itu diterima untuk orang lain, tidak untuk dirinya, kira-kira begitu. Jadi itu yang menjadikan akidahnya sah. Barusan berbelok dulu. Jadi, tapi yang paling penting kita sudah ngaji di sini ilmu apa namanya akidatul awam. Nah sebenarnya jangan salah Bapak Ibu, ada saudara kita sebagian yang menyalahkan misalnya kalau itu salah kalau akidahnya ada 50 aqwaidul iman. Biasanya kita sebut dengan akidah, ilmu akidahnya kalangan Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Biasanya kita sebut aswaja. Ada di tempat yang lain yang menganggap bahwa itu keliru, padahal itu sebuah disiplin ilmu membuat kategori sistematisasi agar orang awam maupun orang pintar punya argumentasi akal dan nakal tentang akidah ini. Karena akidah dia harus benar. Tetapi itu tadi boleh jadi dalam kenyataannya disiplin ilmu akidah yang diajarkan kalangan Sunni Asy'ariyah misalnya dengan yang lain sedikit berbeda dalam perinciannya. Tetapi kesepakatan dalam hal yang utama adalah sama. Nah, yang keliru itu kalau perbedaan itu padahal dalam usuluddin sekalipun, dalam ilmu akidah sekalipun ada yang tidak boleh berbeda, ada yang boleh berbeda karena itu furu gitu ya. Dalam hal-hal akidah. Ada turunannya bukan cuma dalam fikih. Yang ketiga, ini ilmu yang wajib aini. Ilmu yang menjadikan hati seseorang menjadi bersih karena kita terdiri dari fisik dan jasad, maka disiplinnya kita mengenal ilmu akhlak, kita mengenal ilmu tasawuf, kalau memang disiplinnya boleh disebut demikian, tapi muaranya adalah bagaimana seseorang bisa berakhlak yang baik, punya hati yang bersih, maka karena itu wajib, karena itu adalah misi agama Islam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, dia beliau bersabda, maka ilmu untuk mengarah ke sana menjadi ilmu yang wajib aini. Sekarang terakhir, di bagian terakhir sekali, dalam praktek keseharian kita, sebuah disiplin ilmu yang fardu kifayah, itu juga ada pernyataan begini, fardu kifayah dalam disiplin ilmunya, tetapi fardu ain dalam penggunaannya. Contoh ilmu tajwid. Bapak Ibu tentu saja tidak harus jadi pakar ilmu tajwid, ahli detail tentang tajwid dari A sampai Z dalam ilmunya, tetapi dalam prakteknya membaca Al-Quran kita menjadi dalam tanda petik kalau kita sebut boleh sah atau tidak sah, itu kalau bertajwid ya, sederhananya begitu. Artinya kan ada pembedaan antara praktek yang harus bertajwid dengan disiplin ilmu tajwid. Kalau disiplin ilmu tajwidnya adalah fardu ain, tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid atau tidak itu gak ada pilihan, harus. Berarti kan sekarang coba kita renungkan, apakah kalau saya sudah bisa baca Al-Quran, sudah bertajwid atau belum? Untuk tahu ya Bapak tes lah ke yang guru, kira-kira begitu. Apalagi kalau kita kaitkan misalnya karena ini rukun sholat ya, karena rukun sholat itu surat Al-Fatihah, kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah, pertanyaannya Fatihah saya sudah sesuai tajwid atau belum? Tentu Bapak Ibu tidak harus bisa detail, wah gunanya macam-macam lah teorinya, enggak. Yang penting bacaannya sesuai atau belum, kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini maka benarnya bacaan Al-Quran sesuai tidaknya bacaan Quran kita dengan kaidah-kaidah tajwid menjadi wajib aini. Sekalipun pengetahuannya, disiplin ilmunya fardu kifayah. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, sudah pukul 6, biasanya kita sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kelebihan. Yang saya sampaikan sekiranya benar dan baik silakan ambil,
tentu saja banyak yang keliru.